Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang pada malam hari ini bersama-sama menyimak kajian online kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah yang juga senantiasa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Karena ketika kita mendapat hidayah mengikuti ajaran Islam, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap saat kita masih tetap butuh hidayah. Karena berapa banyak orang yang mengaku Islam tapi belum bisa menjadi seorang muslim yang seutuhnya. Atau banyak orang mengaku sudah mengikuti agama Islam tetapi sebagian besar dari ajaran-ajarannya belum diamalkan. Maka ketika kita sudah menjadi seorang muslim pun kita selalu butuh hidayah Allah setiap saat. Kita butuh hidayah Allah ketika kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kita butuh hidayah Allah sehingga dengan hidayah itu kita hadir di majelis ilmu. Kita butuh hidayah Allah ketika kita ingin berusaha mengikuti jejak salafus salih dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka pantas sekali dan sangat pas ketika Allah memerintahkan kita untuk meminta hidayah Allah minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat kita, yaitu dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami atau berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Mungkin ada sebagian orang berpikir, bukankah kita sudah berada di atas hidayah, kita sudah Islam atau Muslim, tapi mengapa minimal 17 kali kita masih meminta hidayah Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena yang pertama, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir-tafsirnya, bahwa kita minta dikokohkan di atas hidayah, sehingga kita minta terus.
Yang kedua, karena kita memang butuh hidayah-hidayah yang secara rinci. Bukankah banyak orang mengaku Islam tapi masih korupsi? Siapa pelakunya? Muslim. Berarti masih butuh dia hidayah untuk bisa meninggalkan perbuatan korupsinya. Berapa banyak orang mengaku Muslim tapi dia memakan riba, melakukan praktek riba? Berarti dia butuh hidayah di sana supaya bisa meninggalkan ribanya. Berapa banyak mengaku Muslim tapi meninggalkan sholat? Berapa banyak orang mengaku Islam dan Muslim tapi meninggalkan banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW? Maka kita terus butuh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, sehingga Allah mengajari kita dan menganjurkan agar kita memintanya hidayah, bahkan sehari semalam minimal 17 kali dalam surat Al-Fatihah di ayat yang ke-6 dalam setiap rakaat sholat yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sangat bersyukur atas hidayah Allah yang membimbing kita pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama, baik secara offline maupun online, untuk belajar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengaji kitab Al-Furusiyatul Muhammadiyah, yaitu ketangkasan dan olahraga ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk usaha kita yang pertama untuk meneladani Rasulullah dan para sahabat. Bukankah kita sangat ingin menjadi salafiyun, pengikut salaf, yaitu salafus salih? Maka kalau kita komitmen menjadi pengikut salaf, kita berusaha mengikutinya secara totalitas. Apa yang pernah diyakini, dilakukan, diamalkan oleh para salafus soleh, kita ikuti. Mana sisi-sisi yang kurang, artinya ada perkara-perkara yang mungkin kita belum bisa melakukannya, sementara salafus soleh melakukannya, kita berusaha mengisinya, melakukannya. Mengikuti salafus soleh tidak hanya terbatas mengikuti akidahnya saja, bukan hanya mengikuti cara ibadahnya saja, bukan hanya mengikuti muamalahnya saja, bukan hanya mengikuti sisi adab dan akhlaknya saja, tapi bahkan sisi-sisi yang lainnya, termasuk dalam bidang olahraga dan ketangkasan, maka kita masuk dari sisi tersebut. Maka yang pertama ini adalah mengapa kita harus belajar kitab Furusiyah? Karena kita ingin mengikuti jejak salafus soleh, di mana mereka sangat bersemangat dalam masalah olahraga yang ada kaitannya dengan jihad fisabilillah. Bagaimana Uqbah bin Amir yang mondar-mandir jalan dari titik bidikan panah menuju target, sangat sering mondar-mandir mengambil anak panah, beliau cabut, beliau panah lagi, beliau cabut. Sementara usia beliau sangat tua. Dan para sahabat yang lain bertanya, kenapa anda ini sudah tua masih saja latihan panah? Maka beliau mengatakan, ini sunnah Nabi, saya tidak ingin melewatkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana generasi setelahnya? Imam Ahmad bin Hambal, di usianya yang ke-80 tahun beliau latihan memanah, sehingga teman-temannya mengatakan, anda sudah tua kok masih latihan. Beliau bilang, bukan masalah tua atau muda, saya tidak mau melewati satu sunnah pun Nabi SAW, sehingga saya latihan. Usia 80 tahun. Kalau sekarang ada pemanah usianya 80 tahun, pasti juga akan ya mendapat perhatian, udah tua ya masih panahan ya. Maka dua orang ini ya, seorang sahabat dan juga imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, usianya sudah sama-sama lanjut, mereka masih latihan memanah. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena beliau ketika hidup tidak ada momen di mana beliau ikut berjihad fisabilillah, maka beliau memanah untuk berburu. Dan beliau mengatakan, karena saya belum punya peluang untuk berperang di jalan Allah, maka saya mengamalkan sunnah Nabi dengan cara berburu memakai panah. Ini salah satu saja dari Furusiyah, karena ada yang lainnya, ada lari, ada bela diri atau khususnya gulat,
kemudian berkuda, menunggangi unta, dan itu bisa dikiaskan dalam bentuk olahraga yang lainnya yang memiliki karakter dan kemiripan. Gulat maka bisa kita aplikasikan dalam ilmu bela diri yang lain. Apakah itu pencak silat, karate, Wing Chun, Jiu-Jitsu, atau Taekwondo, ya, atau Jeet Kune Do, atau yang lain-lainnya. Ini kiaskan kepada gulat yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW dan para sahabat memanah, maka kita pun bisa mengkiaskannya dalam bidang yang lain, bisa dengan panah itu sendiri atau dengan senjata-senjata yang sifatnya melontarkan, kalau itu memang tidak menyulitkan dan tidak mengandung mafsadat, karena memang mungkin adanya regulasi yang mengatur. Maka kita berusaha ya, ingin menapak tilasi jejak para salafus soleh dari sisi mana saja, baik akidah, ibadah, muamalah, akhlaknya, termasuk juga bidang olahraganya mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mengaji kitab ini, dan khususnya saya pribadi memilih kitab ini, mudah-mudahan menjadi pelengkap bagi kajian-kajian kita yang sudah disampaikan oleh asatidzah, para dai-dai kita yang membahas bab tentang akidah, membahas tentang fikih, tentang tafsir, membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW, membahas tentang hukum waris, membahas tentang hukum pernikahan, masalah rumah tangga dan sebagainya. Kita tambahkan lagi kajian Islam yang membahas tentang seputar ketangkasan dan olahraganya Rasulullah Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan ini sebagai upaya dari kita untuk melengkapi kajian yang ada selama ini, khususnya di Masjid Imam Syafi'i ini. Kemudian yang ketiga, kenapa kita ngaji kitab ini? Mudah-mudahan ini menjadi variasi bagi ibadah kita. Apabila kita merasa bosan, merasa suntuk, boring ya dengan ibadah misalkan ya, maka kita cari variasi ibadah yang lainnya sehingga tidak bosan. Karena memang sebagaimana Rasulullah sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yamallu hatta tamal, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan dengan amal-amal kita sampai kita sendiri bosan. Artinya Rasulullah mengakui bahwa kita ada kalanya dalam satu ibadah itu ada kebosanan. Ngaji terus ada kalanya kita bosan, sehingga butuh suasana lain tapi yang juga mengandung pahala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang itu salah satunya dengan adanya olahraga. Selain menyehatkan, sisi lainnya dapat pahala juga. Sehingga nanti dalam ibadah yang kita tadi merasa bosan, akhirnya terobati dengan adanya variasi, pilihan yang lain. Kalau kita lihat para sahabat bagaimana mereka berdagang, mereka ngaji, mereka berangkat berperang, mereka latihan, sehingga banyak ya dinamika dalam kehidupan mereka, sehingga pahala semakin menumpuk ya yang mereka peroleh, sekaligus mereka mendapatkan hiburan karena tidak bosan monoton dalam satu kegiatan. Insya Allah dengan demikian kita akan awet muda ya. Insya Allah bapak-bapak pengen awet muda, ya jangan sering-sering bosan dan suntuk. Cari variasi yang lain selama itu membawa manfaat dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bosan dengan kegiatan-kegiatan yang rutin, coba cari kegiatan lain yang akan membawa kita lebih bersemangat dan membawa kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berbentuk olahraga misalkan, apakah itu mungkin dengan tadabbur alam atau apa saja. Tidak harus sering-sering, tetapi kita selingi. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW, mereka mengalokasikan waktu untuk berdagang atau bertani, mengalokasikan waktu untuk mengaji kepada Rasulullah, mengalokasikan waktu untuk latihan berperang, mengalokasikan waktu untuk berangkat berjihad fisabilillah dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sehingga hidup ini terasa lebih indah, lebih menyenangkan, dan itu akan berefek kita lebih bahagia. Insya Allah juga akan mendapat kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Furusiyatul Muhammadiyah.
Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang lomba berkudanya Rasulullah Muhammad SAW, baik yang kategori kuda yang dikhususkan untuk perlombaan yang memiliki ciri lebih ramping dan lebih berotot, dan jarak tempuhnya juga cukup jauh sekitar 6-7 mil, dan juga lomba kuda biasa yang tidak disetting untuk lomba, kuda yang gemuk, cukup berlemak, dan jarak tempuhnya hanya 1 mil. Ini sudah kita bahas. Kita lanjutkan di halaman yang ke-15 dari kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Wa amma musabaqatuhu bainal ibil, ya, faslun, ya, fasal, wa amma musabaqatuhu bainal ibil. Dan adapun lombanya Rasulullah SAW di antara unta-unta, artinya lomba unta. Fa fi sahihil Bukhari ta'liqan an Anas bin Malik qala, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat mulia yang pernah satu rumah dengan Rasulullah SAW atau pernah bergaul dekat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Beliau menjadi khadim, pembantu Rasulullah ketika usia 10 tahun sebagai hadiah dari Ummu Sulaim, ibunya, kepada Rasulullah sesaat tiba di Madinah. Karena para sahabat lain memberi hadiah, ketika Rasulullah tiba di Madinah, Ummu Sulaim datang menghadiahkan putranya untuk jadi khadim Rasulullah SAW. Selama 10 tahun beliau bersama Rasulullah SAW menimba ilmu, menyaksikan bagaimana kehidupan Rasulullah lebih dekat lagi. Anas bin Malik berkata, kanat al-adba'u la tusbaq, faja'a a'rabiyun ala qu'udin lahu fasabaqaha al-a'rabi, wa ka'anna dhalika syaqqa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala haqqun 'ala Allahi an la yarfa'u syai'an illa wada'aha atau wada'ahu. Kata Anas bin Malik, Rasulullah itu memiliki seekor unta yang bernama Adba. Nama untanya Adba. La tusbaq, dan tidak pernah terkalahkan. Kalau lomba berlari dengan nunggangan kuda, unta ini tidak pernah terkalahkan. Artinya Rasulullah juga punya aset berupa seekor unta yang sangat tangguh, bukan ecek-ecek, ya. Tidak pernah terkalahkan itu artinya memiliki keunggulan dibandingkan unta-unta yang dimiliki para sahabat yang lainnya dan unta Rasulullah yang lainnya, ya, karena memang disiapkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan unta ini adalah kendaraan untuk menempuh satu perjalanan yang sifatnya sedang-sedang kecepatannya, ya. Kalau jalan kaki paling lama, paling cepat dengan kuda, dan unta pertengahan. Namun walaupun tidak secepat kuda, unta punya kelebihan. Yang pertama, dia memiliki kekuatan di tubuhnya sehingga bisa memuat banyak sekali barang. Jadi kenapa perang itu tidak selalu dengan kuda? Ya, memang kuda perang sangat mumpuni dan sangat diandalkan, tapi juga didukung dengan pasukan unta karena memang mampu membawa barang lebih banyak, di antaranya logistik, ya, kemudian persenjataan. Yang di samping itu punya kelebihan, yaitu dia memiliki ketahanan, ya. Unta itu sekali minum itu banyak, bisa bergalon-galon air dan bisa tidak minum lama sekali. Bahkan apa yang dia minum ketika unta disembelih, airnya bisa diminum oleh manusia. Bisa buat stok minum kalau memang terpaksa. Maka unta pun mendapat perhatian khusus di zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah punya seekor unta yang bernama Adba dan tidak pernah terkalahkan. Pada satu kesempatan, yaitu lomba unta, faja'a a'rabiyun ala qa'udin lahu fasabaqa al-a'rabi. Pada suatu hari, pada saat ada perlombaan unta, di mana unta Rasulullah ini tidak terkalahkan, maka datanglah seorang Arab Badui di mana dia menunggang untanya dan menjadi saingan Rasulullah SAW dalam lomba unta tersebut. Artinya mengajak Rasulullah untuk berlomba dengan untanya. Maka
terjadilah perlombaan antara Rasulullah SAW dengan Arab Badui dengan untanya tersebut. Dan fasabaqaha al-Arabiyyu, ternyata perlombaan itu dimenangkan oleh untanya Arab Badui ini, dan Rasulullah dikalahkan pada saat itu. Wa ka'anna dzalika syaqqa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya para sahabat yang menonton pastinya menjadi supporter Rasulullah SAW. Tidak mungkin memilih orang Arab Badui, pasti memilih Rasulullah SAW. Maka ketika tahu bahwa Rasulullah kalah, maka mereka merasa berat. Ya. Wa ka'anna dzalika syaqqa ala ashabi Rasulillah SAW. Jadi dalam bahasa kita itu para sahabat sebenarnya nggak terima. Ya, ketika jagoannya mereka itu Rasulullah SAW tidak menang. Maka Rasulullah bersabda, haqqun 'alallahi an la yarfa'u syai'an illa wada'aha. Hak Allah ya untuk tidak mengangkat sesuatu kecuali untuk mengalahkannya. Nah, maksudnya bagaimana? Ini ada penjelasan bahwa Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ta'ammala qawluhu fil lafdzil awal an la yarfa'u syai'an wa fil lafdzil tsani an la yarfa'u syai'an minad dunya illa wada'ahu. Faja'ala al-wad'u ya lamma rafa'a wartafa'a la lamma rafa'ahu subhanahu fa innahu subhanahu idza rafa'a 'abdahu bi ta'atihi wa a'azzahu biha la yad'uhu abadan. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang disabdakan Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ya sesuatu kecuali Allah akan mengalahkannya. Maksudnya begini, apabila seseorang itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia, maka dia pada suatu saat akan bisa dikalahkan juga. Tetapi seseorang yang dimenangkan oleh Allah karena ketaatannya, maka la yad'uhu abadan, tidak akan pernah terkalahkan selamanya. Jadi kalau urusan-urusan dunia tidak masalah. Seolah-olah begini, Rasulullah menghibur para sahabat, nggak apa-apa kalah, namanya juga urusan dunia, ya kalah. Tapi kalau urusan dalam ketaatan, maka akan dimenangkan selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah seolah-olah mengatakan, nggak usah sedih, namanya lomba itu biasa, ya bisa menang, bisa kalah. Tapi kalau kalian itu ya, dimenangkan oleh Allah dalam ketaatan, maka tidak akan pernah terkalahkan selama-lamanya. Jadi ini satu pelajaran bagi kita bahwa kalau Rasulullah dan para sahabat melakukan lomba balapan unta, itu artinya Rasulullah dan para sahabat yang pertama memang mereka sangat fokus dengan kendaraan tempur, karena unta sangat mendukung dalam pertempuran. Yang kedua, itu artinya Rasulullah dan para sahabat memang mengadakan satu event tertentu untuk mengadakan lomba. Ya. Nah, ini nanti akan ada pembahasan tersendiri bagaimana lomba-lomba dalam Islam khususnya yang berkaitan dengan olahraga. Memang penjabarannya cukup luas, namun pada bab ini hanya ada satu riwayat saja yang menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu menyediakan ruang dan waktu secara khusus mengadakan event untuk lomba, termasuk lomba kuda, lomba lari, lomba memanah, kemudian lomba balap unta. Sudahkah apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat ini kita lakukan, meluangkan satu waktu di mana ada lomba di situ. Dan ini tidak harus selalu saklek bahwa harus unta gitu ya, harus dengan unta. Ya. Karena panjenengan kesulitan untuk mendatangkan unta ke sini. Kalaupun ada tapi di kebun binatang kan nggak bisa dipinjem untuk dibawa untuk lomba tentunya. Maka ini berlaku bagi semua perlombaan untuk olahraga yang ada kaitannya dengan jihad fisabilillah. Saya ulangi, berlaku apa yang dilakukan Rasulullah dalam masalah latihan dan perlombaan ini untuk semua olahraga yang ada kaitannya dengan jihad fisabilillah secara langsung. Maksudnya secara langsung itu di mana olahraga ini langsung berkaitan dengan sesuatu yang akan dibutuhkan pada saat berjihad fisabilillah. Para ulama menjelaskan bahwa ya ini berlaku juga bagi olahraga yang lain yang berkaitan dengan jihad. Contohnya apa? Berenang, menyelam, ya. Karena menyelam ini juga salah satu
kemampuan yang dibutuhkan pada saat pertempuran. Bagaimana kita membaca dalam sejarah pertempuran pasukan muslim ya, dalam peristiwa perang Ainun Jalut, itu armada laut muslim pertama dalam sejarah Islam, dalam perang Ainun Jalut. Nah, di sana ada kemampuan para penyelam yang membocorkan kapal musuh, dan itu sangat merepotkan. Menyelam semut dibolongi kapalnya dari kayu kan. Kalau kapalnya bocor ya sudah tenggelam. Ini berarti menyelam itu bermanfaat sekali. Selain untuk berperang, juga untuk menolong orang lain. Ya, Masya Allah. Ya, kemarin beberapa 2 hari yang lalu teman-teman mengadakan diklat pendidikan latihan bersama tim SAR di MTC ya, hari Sabtu dan Ahad kemarin. Baru sangat dasar, kita sudah merasakan insya Allah manfaatnya besar. Bagaimana kita menemukan korban di tengah hutan, bagaimana cara menolongnya, bagaimana evakuasinya, bagaimana supaya sampai di titik koordinat tertentu. Kita dilatih seperti itu baru dasar ya. Belum nanti akan ada pelatihan bagaimana menolong korban di permukaan air, bagaimana yang di dalam air, bagaimana di tebing dan sebagainya. Ini selain berguna untuk menolong orang lain, juga berguna untuk jihad fisabilillah tentunya. Nah, maka para ulama, jumhur ulama mengatakan bukan hanya terbatas pada lari, lomba atau lomba lari, lomba berkuda, lomba memanah dan lomba berunta, tapi juga semua jenis olahraga ketangkasan yang ada kaitannya dengan jihad fisabilillah. Ya. Termasuk gulat, bukan hanya gulat saja, tapi semua bela diri. Termasuk memanah mungkin bisa dikiaskan kepada olahraga yang lain. Menembak misalkan ya, ini juga termasuk bagian dari yang sifatnya melontarkan, termasuk melemparkan pisau, termasuk juga misalkan melempar lembing atau tombak. Ini sama halnya. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Al-Utsaimin beliau mengatakan bahwa ini bisa dikiaskan pada lomba yang lain yang mana tujuan untuk jihad fisabilillah. Di antaranya apa? Lomba hafalan Al-Qur'an, lomba hafalan hadis. Karena apa? Ini juga dalam bentuk jihad, jihad dengan burhan wal bayan. Jihad itu bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan dalil, dengan hujah. Maka ketika ada lomba, mungkin lomba hafalan Quran, lomba cerdas cermat Islam, lomba hafalan hadis, lomba pidato bahasa Arab dan sebagainya, ini bagian dari jihad fisabilillah dan itu juga perlu diadakan. Nah, kalau bisa dua-duanya itu berjalan. Ya. Lomba yang sifatnya keilmuan secara ilmu agama atau secara fisik juga. Nah, maka ini bentuk-bentuk lomba dan nantinya akan ada pembahasan tersendiri pada bab-bab setelahnya tentang lomba-lomba tersebut dan hukum-hukum yang berkaitan dengan lomba tersebut, termasuk boleh tidaknya mengadakan hadiah untuk lomba atau taruhan pada lomba-lomba tersebut. Namun pada bab ini hanya satu hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim terkait Rasulullah berlomba dengan para sahabatnya dalam perlombaan unta. Kemudian berikutnya halaman 16, faslun wa amma tanadalu ashabihi birramyi warramyi birramyi bihadratihi. Fasal atau bab tentang lombanya para sahabat dalam lomba memanah dan menghadirinya. Kalau saya buka-buka di halaman-halaman belakangnya, memang bab ini hanya satu hadis membahas tentang lomba memanah, tapi dalam pembahasan detailnya justru kitab Furusia ini lebih menitik beratkan kepada panahan. Ya, bahkan detail kepada teknik-teknik memanah, kemudian bagian-bagian dari busur dan anak panah, termasuk kesalahan-kesalahan memanah dan lain-lainnya. Ya. Kenapa panahan lebih didominasi dan ditonjolkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Karena panahan ini yang pertama sebagaimana yang disabdakan Rasulullah bahwa itu adalah power, kekuatan. Ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Memanah dan dikiaskan dengan sejenisnya. Menembak, melontarkan roket, melentarkan misalkan meriam, rudal dan sebagainya, ini kategorinya sama. Ini lebih dititik beratkan karena Rasulullah mengatakan dengan tegas ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah kekuatan itu pada ada melempar, memanah, menembak dan sebagainya. Karena memang dulu yang dikenal adalah memanah, maka beliau titik beratkan kepada pembahasan memanah yang lebih banyak dalam kitab ini daripada yang lari, yang bela diri, yang berkuda dan sebagainya.
Nah, insya Allah pada sesi berikutnya akan kita bahas lebih detail. Dan mungkin di masjid ini saya lebih menitik beratkan kepada teori-teori dan juga dalil-dalil. Tetapi adapun untuk prakteknya, ya saya kesulitan untuk mempraktekannya di masjid ini. Kalau ingin praktek, monggo bisa ya, bergabung dengan teman-teman pemanah atau teman-teman yang latihan sejenis seperti airsoft gun atau perbakin dan sebagainya. Ya, itu lebih detail tentunya untuk mengenal lebih jauh ya spek-spek dari busur dan anak panah dan sebagainya. Ya, khususnya di Mojokerto mungkin bisa ada klub panahan-panahan ya, ada Gajah Mada Archery, ada Kopi Pahit, ada KPM dan lain-lainnya. Silahkan dipelajari lebih detail tentang prakteknya. Saya di sini akan memfokuskan lebih ke arah secara teorinya dan juga secara sisi pendalilannya, serta juga motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim berkaitan dengan persiapan jihad fisabilillah. Kita singgung sedikit di sini satu riwayat, satu hadis tentang lomba panahan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahihil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, an Salamati ibnil Aqwa, dari Salamah bin al-Aqwa, qala, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min ashabi yantadiluna bis-suq. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang melakukan lomba panahan bisuk di pasar. Maksudnya di dekat pasar ya, bukan lomba panah di dalam pasar. Kalau lomba panahan di pasar pasti diobrak Satpol PP ya, dan oleh para pedagang ya. Maksudnya adalah di sekitaran pasar ya, artinya dekat dengan keramaian. Namun tetap ada aturan tentunya di sana, walaupun tidak didetailkan dalam hadis ini. Harus mendahulukan safety ya, walaupun dekat pasar tapi tentunya dalam jarak yang aman dan ada pelindung sehingga tidak membahayakan orang lain. Jangan sampai ingin menjalankan sunnah Nabi terus memanah orang ya, terpanah orang ya, itu memang sangat berbahaya. Saya pernah ngelatih panahan anak SMP karena namanya anak-anak memanah asal-asalan gitu, padahal pakai busur PVC. Itu pernah mengenai leher salah satu anaknya, rempet. Yang anaknya anggota DPR Mojokerto PDI lagi, saya udah deg-degan, waduh ini untungnya cuman tergores berdarah nggak sampai nancep, padahal itu busur PVC. Maka safety harus kita dahulukan. Namun gambarannya di zaman Rasulullah dalam hadis Bukhari ini, beliau sedang berjalan, ternyata melewati sekelompok sahabat sedang lomba panahan. Maka Rasulullah menghampirinya, bukan hanya lewat begitu saja, Rasulullah menghampirinya. Faqala, beliau bersabda, irmu ya bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan irmu wa ana ma'a bani fulan. Datanglah Rasulullah SAW, beliau menyemangati ya, tidak hanya nonton tapi menyemangati. Memanahlah kalian wahai bani Ismail, wahai bangsa Arab bani Ismail, karena sesungguhnya bapak kalian Nabi Ismail adalah seorang pemanah. Jadi Nabi Ismail seorang pemanah, berarti panahan itu sudah lama dikenal ya. Memanahlah kalian wahai Bani Ismail karena bapak kalian adalah seorang pemanah ya. Dan memanahlah kalian dan saya berada di pihak Bani Fulan. Jadi Rasulullah memilih salah satu kubu. Mungkin ini panahannya klub ya, jadi kategori beregu. Karena ada panahan perorangan, ada beregu. Ya Bang Hendra gitu ya, yang pemanah. Jadi ada yang lombanya memang bentuk individu, ada juga beregu, dua kelompok, nanti di total mana yang nilainya paling baik begitu. Lalu Rasulullah memilih salah satu kelompok dari sahabat. Kalau sekarang mungkin klub, ada dua klub yang sedang berlomba ya, sedang lakber atau latihan bersama atau lomba bersama. Rasulullah memilih salah satu kelompok menjadi supporter salah satu kelompok. Qala, maka Salamah bin Al-Aqwa yang meriwayatkan hadis ini berkata, fa amsaka ahadul fariqaini bi aidihim, maka kelompok yang tidak didukung oleh Rasulullah SAW mutung, apa mutung itu ya, ngambek, nggak mau memanah.
Wah, iki nakalan kok yang disupport Nabi yang kelompok itu gondok gak mau. Diem, disuruh panah lah menengai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bertanya, "Malakum la tarmun?" Kenapa kalian enggak mau mana? Maka mereka berkata, "Kaifa narmi wa anta ma'ahum?" Bagaimana kami akan memanah sementara Anda memilih pihak musuh kami dalam perlombaan ini? Oh, gitu ya. Ternyata cemburu juga para sahabat ketika supporternya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala irmu wa ana ma'akum kulukum. Kalau begitu ya sudah, memanahlah kalian dan saya mendukung kalian semua. Wis, nggak pilih-pilih, semuanya saya dukung. Nggak pilih kasih, saya salah satu kelompok saja. Ini gambaran kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian bahwa sampai segitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antusiasme beliau dalam masalah urusan memanah salah satu jenis olahraga yang mendukung jihad fisabilillah. Tidak bisa nih. Kita berhenti sejenak dan setelah Isya akan kita lanjutkan satu pasal lagi, yaitu tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq yang mengadakan taruhan dengan orang-orang musyrik pada peristiwa perang antara Persia dan Romawi. Insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Monggo muadzin bisa adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pasal ini hanya ada satu hadis yang membahas tentang gambaran kehidupan Rasulullah dan para sahabat saat mereka mengadakan lomba panahan. Dan insyaallah pada kesempatan yang lainnya kita akan membahas lebih detail tentang panahan dan juga fadilah, keutamaan-keutamanya. Namun kita ikuti saja alur dari kitab ini yang membatasi satu hadis saja dalam bab tentang panahan ini dan bersambung kepada bab berikutnya atau fasal berikutnya, yaitu faslun wa amma murahanatus siddiq lil musyrikina bi idnihi wa ilmihi. Adapun murahanah yaitu menaruh undian, ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq melakukan undian taruhan, ya, bukan undian, maaf. Abu Bakar As-Siddiq bertaruh atau adu taruhan dengan orang-orang musyrik dengan izin dan sepengetahuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu. Farawa At-Tirmidzi fi Jami'ah min hadisi Sufyan Ats-Tsauri an Habib bin Abi Amrah an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas fi qaulillahi ta'ala azza wa jal alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami'ah dari hadis Sufyan Ats-Tsauri dari Habib bin Abi Amrah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum surat 30 di ayat yang ke-1, kedua, ketiga, 4 dan 5 setelahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim ghulibatir rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, di bumi yang terdekat dan mereka setelah itu, setelah kekalahan itu, mereka akan dimenangkan atas bangsa Persia. Qala, berkata Ibnu Abbas, kanal musyrikuna yuhibbuna an yadhhara ahlu Faris 'ala Rum li'annahum wa iyyahum ahlu awthan. Orang-orang musyrikin Mekah, mereka sangat senang kalau Persia itu menang atas Romawi, karena orang-orang Persia itu sejalan dengan orang-orang Mekah yang musyrik, sama-sama agamanya wathani, yaitu penyembah berhala. Kalau orang-orang musyrikin Mekah menyembah batu, orang-orang Persia beragama Majusi menyembah api, sama-sama berhala. Ada kesamaan secara ideologi, maksudnya begitu. Kita lanjutkan dulu. Wa kanal muslimuna yuhibbuna an yadhhara rumu ala farisin li'annahum ahlu kitab. Adapun kaum muslimin yang saat itu masih di Mekah,
Mereka sangat senang dan berkeinginan yang menang itu bangsa Romawi daripada bangsa Faris, Persia, karena Romawi itu beragama Nasrani dan itu ahlu kitab, lebih dekat kepada Islam. Nah, jadi saya lengkapkan saja kisahnya Bapak Ibu jamaah sekalian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim. Pada saat ayat ini turun di Mekah, ini surat Makkiyah di Mekah. Pada saat itu terjadi konflik ya besar-besaran antara dua negara adidaya, ya, negara superpower waktu itu, yaitu Persia dan Romawi. Nah, dan mereka berselisih, berperang, namanya negara-negara sama-sama kuat. Mereka mengadakan pertempuran di wilayah Syam waktu itu. Nah, dan pada saat ayat ini turun, yang Allah menangkan adalah bangsa Persia. Dan Romawi dikalahkan. Sebagaimana Allah berfirman, ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Maka pada saat itu di Mekah dan kaum muslimin sudah ada, Rasulullah sudah diutus dan memiliki pengikut. Maka dua kubu muslim dan musyrik ini saat itu mengikuti berita luar negeri. Ya, kalau sekarang itu mengikuti perkembangan di sekitaran Jaziratul Arab, termasuk pertempuran antara Romawi dan Persia dengan segala keterbatasan teknologi informasi waktu itu, ya, karena tidak ada teknologi informasi yang mumpuni saat itu. Mungkin kalau sekarang itu ada live-nya, ya, ditonton oleh kaum muslimin dan orang musyrikin bagaimana jalannya pertempuran antara kedua kubu tersebut. Sebagaimana kita juga menyaksikan berita baik di televisi maupun di YouTube atau dalam media yang lainnya ketika terjadi pertempuran di luar negeri sana, ya, terutama yang sekarang yang paling update adalah di Afghanistan misalkan. Maka tentunya di Mekah itu ada dua kubu. Kaum muslimin sangat mendukung, walaupun memang tidak sama secara agama, namun mendekati. Orang-orang Romawi beragama Nasrani, mereka adalah ahlu kitab, ya, punya kitab suci, punya nabi, sebagaimana kaum muslimin. Maka ini lebih dekat dibandingkan orang-orang Persia yang beragama Majusi, menyembah api. Namun bagi orang musyrikin Mekah, mereka lebih merasa yang sejalan dengan mereka adalah orang-orang Persia. Maka walaupun tidak terlibat dalam pertempuran, maka kedua kubu penonton ini juga berseberangan, ya. Kadang-kadang kalau kita nonton satu perlombaan, bahkan ya, biasanya supporter itu lebih heboh dari yang bermain, ya. Bahkan kalau kita lihat contohnya nonton satu perlombaan apa misalkan, ya, misalkan main bola lah, ya, ada pertandingan bola, yang supporternya itu lebih heboh daripada pemainnya. Bahkan juga berani mengatakan, maaf ya, ini bodoh sekali, ini kok gak gol gini, ya. Padahal dia sendiri gak bisa mempraktekannya, ya. Jadi itulah namanya komentator dan para pendukung. Itu terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Masing-masing menjagokan jagoannya. Kaum muslimin menjagokan Romawi, kaum musyrikin menjagokan Persia. Maka pada saat itu Persia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Romawi kalah. Maka orang-orang musyrikin itu saat itu mengejek kaum muslimin, ya, sebagai supporternya orang Romawi, diejek. Tuh, bolomu kalah, ya. Katanya mereka ahlu kitab, kalah dengan agama penyembah berhala, ya. Jadi mereka seolah-olah membuat barometer bahwa menang dan kalah itu seolah-olah menjadi penentu benar dan batilnya, ya, hak dan batil. Diejek mereka. Kaum muslimin diejek oleh orang-orang musyrikin dalam peristiwa tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan, ya Rasulullah, kita kan sudah mendukung Romawi, ternyata kalah dan orang-orang musyrikin mengejek kita, saya tidak terima ini Rasulullah. Maka saat itulah turun surat Ar-Rum, beberapa ayat di awal surat Ar-Rum, yaitu Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Maka Allah menegaskan, pada saat ini dikalahkan bangsa Romawi, ya, di negeri yang terdekat dengan mereka. Akan tetapi, ya, setelah ini orang-orang Romawi akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat yang keempat, kalimatnya adalah fi bid'i sinin. Dimenangkannya kapan? Fi bid'i sinin, pada beberapa tahun.
Namanya bid'un, itu antara 3 sampai 9. Antara 3 sampai 9 tahun setelah kejadian kalahnya Romawi, maka antara 3 sampai 9 tahun orang Romawi akan dimenangkan. Lillahil amru min qablu min ba'du wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Nah, kita lanjutkan dulu. Kemudian setelah Abu Bakar mendengar firman Allah ini, karena begitu yakinnya beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan berita yang disampaikan Rasulullah, maka setelah diejek kemarin karena kekalahan Romawi, setelah konsultasi dengan Rasulullah bahwa Allah berfirman mereka akan dikalahkan pada beberapa tahun, antara 3 sampai 9 tahun setelah ini, maka dengan sangat percaya Abu Bakar berangkat ketemu dengan orang-orang musyrikin Mekah dan mengatakan dalam bahasa kita, bolehlah kalian sekarang tertawa, terbahak-bahak, bergembira dan mengejek kami karena yang kami dukung kalah. Tapi ingat, beberapa tahun lagi ya, yang kalian dukung orang-orang Persia akan dikalahkan. Maka tokoh mereka yang bernama Ubay bin Khalaf berdiri, "Wahai Abu Bakar, engkau adalah pendusta. Dari mana kamu tahu kalau mereka akan menang?" Kata Abu Bakar, "Saya dapat ilmu ini, pengetahuan ini dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu kata Ubay bin Khalaf, "Kalau begitu, untuk mengukur siapa yang benar, siapa yang salah, untuk mengetahui siapa yang benar dan salah, kita taruhan. Kamu berani enggak?" Kata Abu Bakar, "Ayo, berani saya." "Berapa? Taruhan berapa?" Ya, maka disepakati pada saat awal 10 keping emas masing-masing. Abu Bakar menyiapkan 10 keping emas dan juga Ubay bin Khalaf 10 keping emas. Dan ini wakil dari kubu kaum muslimin dan ini kubu dari kaum musyrikin. Tidak semua terlibat, tapi 2 orang ini yang terlibat, Abu Bakar dan Ubay bin Khalaf. Kemudian Abu Bakar pulanglah kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya, "Berapa waktu yang kamu tentukan wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, 3 tahun wahai Rasulullah. Ya, 3 tahun wahai Rasulullah. Dalam riwayat lain dijelaskan 6 tahun. Ya. Kemudian kata Rasulullah, ya, tambahkan waktunya wahai Abu Bakar. Ya. Namun pada saat itu di awal Abu Bakar menetapkan 3 tahun, ternyata setelah 3 tahun ternyata orang-orang Persia masih menang, ya, sehingga sempat diambil taruhan itu 10 keping emas oleh Ubay bin Khalaf. Tapi setelah itu Abu Bakar menentang lagi, "Saya minta waktu lagi, kita tentukan 7 tahun. Ya, 7 tahun setelah kekalahan Romawi yang pertama, saya yakin akan Allah menangkan orang-orang Romawi." Kata Ubay bin Khalaf, "Baik, kalau begitu kita pastikan 7 tahun setelah kekalahan Romawi, dan kalau kamu menang saya tambahkan 100 keping, kita taruhannya 100 keping emas. Kamu siapkan 100 keping, saya siapkan 100 keping. Kalau saya yang kalah, maka 100 keping emas ini jadi milikmu, tapi kalau kamu yang kalah, akan aku ambil lagi 100 keping emas." Maka ditunggulah waktu selama 7 tahun dari kejadian ayat ini turun. Namun saat itu karena orang-orang Arab walaupun masih musyrik, mereka adalah orang-orang yang kuat memegang janji. Kata Ubay bin Khalaf, "Kalau saya menang dan saya sudah meninggal, maka tolong nanti taruhanmu berikan kepada ahli warisku. Tapi kalau saya mati lebih dulu dan kamu yang menang, maka tolong nanti minta kepada ahli waris saya akan serahkan sebelum saya meninggal." Jadi sudah berpikir ke arah sana. Kalau saya meninggal, kamu urusannya dengan ahli waris saya, baik kamu yang menang maupun yang kalah. Nah, ternyata pada peristiwa perang Uhud, Ubay bin Khalaf ini dipukul, kena pukulan Rasulullah SAW dan luka parah sehingga meninggal dunia. Jadi luar biasa, ya. Sebagaimana riwayat Aisyah, ketika para ulama menjelaskan bahwa dalam mendidik istri, ketika istri itu nusuz, ya, yaitu nusuz itu artinya menonjol kedurhakaannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Fa in ata'nakum falatabghu 'alaihinna sabila. Wa kana Allahu 'aliyan kabira." Dan wanita-wanita atau istri-istri yang kamu khawatirkan nusuznya, secara bahasa nusuz artinya menonjol, ya. Ya, menonjol bukan wanita menonjol, ya, tapi menonjol adalah secara bahasa maksudnya kedurhakaannya. Kalau ada istri yang menonjol sekali kedurhakaannya,
Buktinya apa? Dengan meninggalkan kewajiban sebagai istri, maka nasihati dia dengan cara yang baik. Kalau dinasihati berkali-kali dengan dalil tidak masuk-masuk, maka hajarlah di tempat tidur, pisah dari tempat tidur. Ada yang memaknai pisah di sini pisah ranjang, tapi masih satu rumah. Ada lagi yang memaknainya bahwa tidak berhubungan intim saat istri kepingin. Itu bentuk hajarnya. Tapi masalahnya yang sering kepingin justru si laki-lakinya, sayangnya di situ. Jadi maunya menghajar tapi kalah duluan, gak kuat. Ya, apalagi nggak ono alternatif. Ya, nggak ada pilihan yang lain, cuma satu-satunya istri itu. Ya, akhirnya kalah gitu ya. Ya, kalau ada alternatif yang lainnya masih mending. Ya. Itu ya. Nah, maka kalau dihajar tidak berhasil, pukullah. Ya, pukullah dengan pukulan kata Rasulullah ghair mubarih, tidak membahayakan dan tidak di muka. Maka Aisyah menjelaskan bahwa demi Allah dalam kehidupan Rasulullah SAW beliau tidak pernah memukul seorang pun, bahkan istri beliau, kecuali saat beliau berperang di jalan Allah. Maka dalam berperang beliau memukul musuhnya. Jangan dikira Rasulullah lemah lembut, kalau perang terus sama musuh lembut. Enggak. Ya, buktinya ini seorang musyrikin yang bernama Ubay bin Khalaf dipukul oleh Rasulullah. Ya, pukulnya entah dengan batu, dengan tongkat atau dengan apa tidak dijelaskan, namun terluka parah dan akhirnya meninggal. Maka setelah 7 tahun seluruh penduduk Jaziratul Arab mendapat berita bahwa Romawi dimenangkan. Setelah 7 tahun dari kekalahannya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taruhannya itulah yang dimenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga mengambil kepada ahli warisnya, diambillah 100 keping emas dibawa oleh Abu Bakar dan dihadapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menang. Ini taruhannya. Kata Rasulullah, baik kalau begitu kamu sedekahkan saja. Nah, disedekahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil poin penting dari kasus ini tentang bagaimana sebenarnya pendapat para ulama terkait taruhan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi ihkami hadzal hadis. Dan sungguh terjadi ikhtilaf, perselisihan para ulama tentang hukum hadis ini. Ada 2 pendapat tentang riwayat Abu Bakar ini. Ya. Yang pertama, para ulama yang berpendapat bahwa hadis atau riwayat itu sudah dimansuh, dihapus hukumnya. Maksudnya apa? Karena kejadiannya taruhan itu di Mekah, di mana judi belum dilarang pada saat itu. Karena sifatnya taruhan ini ada judi ya, ada unsur judi di situ. Maka saat itu di Mekah belum ada larangan berjudi. Kemudian setelah di Madinah pada sesi-sesi berikutnya turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan haramnya berjudi sehingga riwayat yang tadi tentang kisah Abu Bakar taruhan itu sudah dihapus, artinya tidak berlaku lagi dan itu diharamkan. Ini pendapat yang pertama ya. Dan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, poin intinya adalah maksudnya taruhan yang seperti dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah taruhan yang dilarang. Kenapa dulu Rasulullah membolehkan? Karena saat itu belum turun ayat-ayat tentang haramnya berjudi. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua. Ini sebenarnya pendapat yang pertama adalah wa ila hadzal qaul dhahaba ashabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini pendapatnya mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali ya. Pendapat dari Imam Malik, sebagian dari sahabat-sahabat atau para ulama, para pengikut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi pendapat yang pertama bahwa taruhan seperti yang dilakukan Abu Bakar itu diharamkan sekarang. Adapun dulu dibolehkan karena belum ada ayat-ayat yang melarang itu, sehingga dihukumnya dihapus. Nah, pendapat yang kedua, wa idda'at ta'ifatun annahu muhkamun ghairu mansukh. Ya. Pendapat yang kedua mengklaim bahwa itu bukan dimansuh, bukan dihapus hukumnya, tapi itu adalah larangan secara umum dan ada pengkhususan. Maksudnya begini, taruhan secara umum yang seperti dilakukan Abu Bakar itu diharamkan, tetapi ada taruhan yang dibolehkan. Ya, ada yang dikhususkan.
Apa itu? Di antaranya adalah nanti yang akan kita bahas. Ya, di sini dikatakan wa huwa aula bil jawazi minar rihani alan nidali was sabaqil khail wal ibil. Idza ta'sirun hada fid din al aqwa adinu al aqwa li anna din qama bil hujjah wal burhan wa bis sayfi was sinan wal maqsudul awal iqamatuhu bil hujjah was sayf mim ba'd. Jadi pendapat yang kedua, sebenarnya dalil tadi tidak dihapus, tapi menjadi bab khusus pengkhususan. Walaupun secara umum taruhan seperti itu diharamkan, judi, tapi pada kasus khusus itu dibolehkan. Kapan itu terjadi? Yang pertama dijelaskan di sini adalah kalau ada pengaruh positif terhadap agama ini, dengan adanya taruhan itu akan menguatkan posisi agama ini, maka dibolehkan. Seperti Abu Bakar tadi, taruhannya ternyata dalam akhir kisahnya setelah Allah memenangkan Romawi dan Abu Bakar taruhan memilih Romawi, ternyata menang, maka berbondong-bondong orang-orang musyrik masuk Islam. Ya, ada hikmahnya di sana. Di taruhan tapi menguatkan agama Islam, dan berbondong-bondonglah orang masuk Islam dengan taruhannya Abu Bakar itu. Karena Abu Bakar taruhannya bukan sekedar apa istilahnya asal-asalan dan spekulasi untung-untungan, enggak, tapi karena sudah konsultasi dengan Rasulullah bahwa Allah sendiri yang berfirman. Allah yang berfirman bahwa Romawi akan dimenangkan pada beberapa tahun kemudian, dan itu menjadi alasan kuat Abu Bakar untuk mengadakan taruhan tadi, sehingga dengan kemenangan itu orang-orang musyrikin sebagian besar berbondong-bondong masuk Islam. Oh, ternyata benar yang difirmankan oleh Tuhannya Muhammad dan Tuhannya Abu Bakar, maka mereka masuk Islam. Maka secara umum taruhan ini seperti yang dilakukan Abu Bakar itu haram, tapi pengkhususan kalau ada pengaruh besar kepada agama. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena agama ini kita ingat li'anna din qama bil hujjah wal burhan wa bis sayf was sinan. Agama ini akan tegak dengan dua hal. Yang pertama hujjah wal burhan, dengan hujjah dan keterangan. Agama Islam akan tegak berdiri dengan ilmu, ya, dengan hujjah. Yang kedua wabis sayf wasinan, dengan pedang dan senjata, dengan panah, dengan senjata. Jadi tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Beliau mengatakan Islam akan tegak dengan dua hal, dengan dakwah wal jihad. Ya, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bagikan dua uang koin yang selalu berdampingan. Ya. Kita dakwah dengan ilmu, dengan hujah, dengan dalil, dikuatkan dengan jihad fisabilillah. Kata beliau begitu. Maka taruhan yang memang ada pengaruh besar terhadap wibawa Islam, pamor Islam, dan Islam dipandang jadi lebih kuat, maka dibolehkan, tapi tidak dibolehkan secara umum. Dan nanti secara khusus kita akan membahas tentang perlombaan yang ada unsur hadiah dan taruhannya yang dibolehkan, yaitu dengan dalil sabda Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Imam Nasai. Rasulullah bersabda, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak ada perlombaan yang mendapat hadiah atau imbalan. Yang dimaksud di sini adalah itu. Tidak ada hadiah yang tidak ada perlombaan yang mendapatkan hadiah atau berhadiah kecuali pada tiga hal. Fi khuffin, hewan yang memilih khuf, yaitu maksudnya adalah unta. Dan sebagian ulama mengatakan sebagiannya adalah bolehnya lomba balapan gajah karena juga memiliki khuf. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Ya. Tidak ada lomba, artinya tidak boleh mengadakan lomba yang berhadiah, termasuk ada taruhannya, kecuali dalam lomba unta, atau hafir, lomba berkuda, atau naslin, atau lomba memanah. Dan yang semisalnya tadi yang saya jelaskan, ya, dikiaskan yang semisalnya. Artinya apa? Berlomba yang mengandung unsur hadiah atau taruhan itu dibolehkan pada lomba-lomba olahraga yang ada kaitannya dengan jihad fisabilillah. Maka dibolehkan ada hadiah di sana dan juga adanya taruhan. Namun pada saatnya nanti akan kita bahas secara mendetail bagaimana pembahasan tentang taruhan atau hadiah dari lomba-lomba tersebut. Pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita rangkum apa yang kita kaji pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah melaksanakan lomba ibil, yaitu unta, dan bahkan beliau dikalahkan oleh seorang Arab Badui pada saat berlombaan tersebut.
ketika menunggang unta yang bernama Al-Adba ya. Dan Rasulullah menegaskan bahwa sesungguhnya hak Allah ya, hak Allah untuk mengangkat atau memenangkan seseorang atau sesuatu, tapi akan pasti dikalahkan pada saat yang lain ya, kecuali pada dalam masalah ketaatan Allah akan angkat, Allah akan menangkan dan tidak akan pernah dikalahkan selama-lamanya. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga menghadiri perlombaan sahabat Nabi ketika lomba memanah di dekat pasar di Madinah, dan Rasulullah menjadi supporter mereka, bahkan menegaskan bahwa memanahlah kalian karena bapak kalian Nabi Ismail adalah seorang pemanah. Yang ketiga, taruhan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika ada peristiwa perang antara Romawi dan Persia, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan hukum. Ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa apa yang dilakukan Abu Bakar itu sudah dimansuh, dihapus hukumnya. Artinya tidak boleh sama sekali ketika ada taruhan dalam masalah urusan pertandingan atau perlombaan. Pendapat yang kedua, tidak dimansuh, tetapi dilarang secara umum, namun ada yang khusus dibolehkan. Ketika taruhan itu dalam rangka mengangkat wibawa Islam, membawa efek yang besar terhadap nasib Islam dan kaum muslimin, dan termasuk di dalamnya taruhan pada lomba-lomba yang sifatnya lomba olahraga untuk jihad fisabilillah. Kalau saya pribadi lebih mengambil pendapat yang kedua, bukan melarang secara umum tentang taruhan sebagaimana Abu Bakar tadi, namun saya lebih cenderung mengambil pendapat yang mana secara umum taruhan itu tidak boleh, tapi ada yang dibolehkan, yaitu pada olahraga yang khusus, dalam olahraga yang sifatnya untuk persiapan jihad fisabilillah, maka di sana dibolehkannya mengambil hadiah atau imbalan atau adanya taruhan. Namun untuk rinciannya kita belum membahasnya pada pertemuan ini, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita istiqomah di atas sunnah Nabi SAW dan diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam semua sisinya. Demikian, apabila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.